Selamat sore teman-teman muda, Bapak Ibu Penatua. Selamat datang di ibadah kedua GKI Bogor Baru. Umat kami undang untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Sebab Kau rancang masa depan yang indah bagiku sejak dari kandungan ibuku. Dan tak pernah Kau tinggalkan aku sendirian dalam kesulitanku. Terima kasih untuk berkat makanan yang Kau sediakan hari ini. Terima kasih Kau telah menuntun kami datang ke tempat ini. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Yohanes 1 ayat 1-5 menuliskan, pada mulanya adalah firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. One with God, our Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name! Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sins was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the blows of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Rekan muda dipersilakan duduk. Rekan-rekan muda yang terkasih, pernahkah kau pergi ke laut dan memperhatikan gelombang-gelombang di permukaannya? Angin yang bertiup menciptakan riak-riak kecil dan ombak-ombak besar di lautan. Tetapi gemuruh terbesarnya justru bersumber pada pergerakan lempeng tektonik di dasar lautan. Rekan-rekan muda terkasih di dalam Kristus, ibarat angin, masalah dapat menciptakan riak-riak dan gelombang-gelombang dalam kehidupan kita yang mengusik damai sejahtera yang bertahta di dalam hati kita. Namun gemuruh terbesar di hati kita datang dari keraguan kita akan Kristus. Datang dari keraguan kita akan kasih Kristus. Datang dari keraguan kita akan kasih Kristus kepada kita. Karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah mungkin kita diterima dalam persekutuannya? Apa yang dapat kita bawa untuk mengganti dosa kita? Hanya darah Kristus yang dapat menghapus dosa dunia. Dalam ketidaklayakan kita, mari mengakui segala pelanggaran di dalam doa. Umat dipersilakan untuk berdoa dan saya akan menutupnya. Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku di hadapan-Mu. Saya adalah orang yang berdosa. Saya melanggar perintah-perintah-Mu. Di dalam pikiran saya, di dalam perkataan saya, di dalam perbuatan saya. Saya datang untuk mengakui pelanggaran saya dan menyesali segala dosa yang saya perbuat dan memohon ampunan-Mu. Saya percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saya mohon, sucikanlah saya dengan darah-Mu dan berilah kekuatan untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin.
bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji hidup dalam pertobatan. Dengarkanlah firman yang hidup, yang menuntun kita pada kebenaran. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pelayanan firman akan diberikan Penatua Shem. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyadari kami adalah manusia. Tak jarang kami dikuasai oleh kegelapan. Tetapi seperti pujian yang barusan kami naikkan, kami percaya Engkau adalah terang di saat kami gelap.
Engkau adalah pintu bagi setiap permasalahan kami. Kami percaya dengan firman-Mu, kami boleh senantiasa dikuatkan. Dan ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu memampukan kami untuk memiliki kehidupan di dalam terang yang Engkau nyatakan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang juga menuntun setiap kami, di tengah segala keterbatasan kami, kelemahan kami mau untuk mendengarkan suara Engkau. Melalui firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, dan nantinya juga akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Alkisah ada seorang pemuda yang ditanya oleh temannya, apa makna Trinitas dalam kehidupan? Apa makna Tritunggal dalam kehidupanmu? Kalau kita mau melihat tema kita pada hari ini adalah The Lord of Creation, the Word become the flesh. Tentunya ini memiliki kaitan erat dengan konsep Trinitas, konsep Tritunggal yang setiap minggu bisa kita dengarkan, baik itu dalam khotbah, dalam pengajaran, di persekutuan gitu ya. Kita mungkin akrab dengan tema Trinitas, tema Tritunggal. Sekarang saya mau tanya, semua di sini lulus katekisasi? Kok? Lulus katekisasi? Ini nanti perjamuan loh. Kan perjamuan itu biasanya kalau diperuntukkan bagi yang sudah baptis dan pengakuan percaya gitu ya. Oke, semua sudah lulus, sepakat semuanya sudah lulus. Saya akan tanya. Ya, ini ya, saya akan jalan-jalan, saya tanya. Ya, sekarang sudah mulai mengesampingkan mukanya supaya tidak ditunjuk gitu ya. Saya mau tanya, ini karena mungkin nggak terlalu banyak, tapi saya percaya semua lulus katekisasi semua di sini ya. Saya mau tanya mungkin kepada penatua dulu kali ya. Nah, kita lihat. Yang cewek, loh, saya mau tanya nih ke Bu Mona ya. Bu Mona udah miring-miring gitu ya. Trinitas atau Tritunggal itu apa Bu Mona? Ya, menurut katekisasi saya dulu, Trinitas adalah tiga pribadi tetapi satu hakikat Allah yang tunggal. Aplikasinya saya merasa diciptakan, dunia diciptakan, masalah segala macam berkah, sakit saya juga diberikan oleh Allah Bapa, tetapi selalu diselamatkan lewat Yesus Kristus. Dan sekarang saya selalu, menurut saya ya, dikuatkan dan dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan Yesus. Kalau nggak salah katekisasi dulu seperti itu. Oke, terima kasih. Lulus nggak Pendeta David? Lulus, oke ya. Sekarang gantian kita tanya dalam sisi pemuda ya, pemuda-pemuda nih. Siapa ya? Tanya Kanata aja kali ya, seru ya tanya Kanata ya. Kanata, mau tanya Kanata. Sama, wah luar biasa ya, sama. Coba gimana samanya tadi mungkin bisa dijelaskan coba. Sama, jadi gimana? Satu hakikat. Oh lah, oke, sama ternyata jawabannya ya. Mungkin yang lain, sekarang yang cowok-cowok gantian nih. Saya mau ngelempar kemana ya cowok-cowoknya? Sana atau sana? Sana lah ya, coba kita tanya yang bertiga itu. Salah satunya siapa yang mau jawab antara Yewi, Adit, dan Vali? Ya, coba kita tanya. Kalau bayangkan, saya adalah orang yang bertanya, Trinitas itu apa sih? Tritunggal itu apa sih? Gitu. Mungkin satu sukarelawan bisa menjawab. Ya, siap. Waktu itu kita bahas di tongkrongan juga ini kalau nggak salah ya. Silakan.
Yes. Oke ya, setidaknya intronya udah ada ya, tapi sedikit-sedikit paham ya. Kita akan bersama mendalami firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Ini akan bersama-sama kita dalami gitu ya, akan kita refleksikan juga ya. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, Dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika tadi saya mengajak kita merefleksikan tentang makna Trinitas dalam kehidupan. Tentunya kita mengakui bahwa ada 3 pribadi, tetapi satu kesatuan. Namun tak jarang sebagian dari kita juga memisahkan ketiganya. Ya. Misalnya di perjanjian lama, ya. Siapa yang ada di perjanjian lama? Allah, Tuhan. Tuhan Yesus ada nggak di perjanjian lama? Nggak ada. Nggak ada Tuhan Yesus di perjanjian lama. Ya. Lalu di perjanjian baru, siapa? Tuhan Yesus. Ya. Dalam kehidupan kita sekarang Roh Kudus. Kemudian kita memisahkan ketiga pribadi ini. Padahal tadi di awal kita menyatakan 3 pribadi dalam satu hakikat. Kalau kita sudah menyatakan bahwa Allah Trinitas, Allah Tritunggal adalah 3 pribadi dalam satu hakikat, maka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 menyatakan ini tidak bisa dipisahkan. Baik itu oleh konteks tempat, oleh waktu, oleh situasi atau kondisi tertentu. Baik itu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru maupun kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes menekankan tentang keilahian dari Yesus. Di ayatnya yang ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi kalau kita berbicara soal kisah penciptaan, adakah kuasa Yesus di situ? Ada atau enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kok ragu-ragu nih katanya ini? Ada enggak? Ada. Ya. Ketika kita berbicara soal kisah penciptaan, ketika kita berbicara soal kisah-kisah dalam perjanjian lama gitu ya. Firman yang telah menjadi manusia itu juga turut ambil bagian di dalamnya. Pada mulanya adalah firman, dikatakan ya, di ayat pertama. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus hadir bagi setiap kita. Firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging itu, hadir bagi setiap kita saat ini. Untuk apa? Untuk bersama-sama merangkul setiap kita. Kisah yang memisahkan kita dengan Allah adalah kisah ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika beberapa minggu lalu saya memberikan khotbah soal bagaimana dampak dosa. Ada yang ingat apa bahasa Yunaninya dosa? 2 minggu lalu kalau nggak salah. Hamartia, bahasa Yunani dari dosa. Di mana mengartikan sebuah keterpisahan atau melenceng atau perbedaan arah dalam kehidupan. Dosa membuat kita menjadi terpisah. Dosa membuat kita menjadi berjarak dengan Allah. Dan di situasi itulah Yesus hadir untuk menjadi terang dan membawa manusia menjadi anak-anak Allah. Namun seringkali dalam realitasnya kita sering menolak Yesus dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang malu untuk berdoa ketika makan? Di restoran, makan. Tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita malu mengungkapkan identitas kita. Mungkin kita merasa kita adalah minoritas. Kita merasa adalah kaum-kaum yang terpinggirkan, kaum-kaum yang kecil. Rekan-rekan, tanpa disadari ketika kita merasa bahwa diri kita adalah minoritas, diri kita adalah kecil gitu ya. Itu semakin merendahkan PD kita. Dalam kita menjadi setara dengan kehidupan sesama kita. Kita mempunyai hak yang sama, kita memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara, kita memiliki kebebasan juga yang sama gitu ya. Tetapi tak jarang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas. Ya, siapa yang takut setelah peristiwa Cidahu di Sukabumi kemarin? Takut, Bu. Takut kalau ke sana ya. Takut kalau retret ke sana gitu ya. Yang lain, siapa yang takut? Oh, puji Tuhan, di belakang ini nggak takut semua, luar biasa ya. Oke, kita retret besok ya, jangan lupa ya. Bulan Agustus teman-teman pemuda ya. Wah, ke Cidahu, Pak. Ya boleh kalau nanti dapat tempat yang bisa membuat kita bertumbuh. Rekan-rekan, tak jarang dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita dibuat takut, kita dibuat khawatir, kita dibuat cemas, gitu ya. Dan pada akhirnya kita menolak keberadaan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau bisa nanti deh singkirkan identitas kita sebagai orang Kristen. Karena kalau orang tahu kita sebagai orang Kristen, kita pasti akan dipinggirkan. Kita pasti akan tidak dianggap. Kita pasti akan dibuang atau mungkin ditolak dalam kehidupan ini. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita mau melihat bagian dari firman Tuhan pada saat ini. Dengan tegas, Yohanes menyampaikan kepada setiap kita di dalam ayatnya yang ke-12. Namun, semua orang yang menerimanya diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mau percaya menempatkan diri kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, kita memilih hak sebagai anak-anak Allah. Kalau ada yang membaca bacaan leksionari hari ini di dalam Kolose, pasal yang pertama ayat yang ke-13, itu dikatakan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita memiliki peran yang luar biasa. Kita memiliki hal yang harus kita bersama-sama sadari, ya. Kalau kita mau melihat di dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-13, di sini disebutkan apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi hak anak-anak Allah. Kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Ada hal yang kita bisa petik. Kalau kita mengakui identitas kita, kalau kita percaya saat ini, kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi diarahkan, tetapi kita dipindahkan. Siapa yang di sini pernah pindah kos dalam kehidupannya? Pindah tempat tinggal. Tahu ya, kalau pindah itu berarti diboyong semuanya, pindah ke satu tempat. Kita dipindahkan dari kegelapan, kuasa kegelapan ke kerajaan anaknya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang harus kita hayati dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita boleh bersyukur kita dipindahkan dan mendapat hak menjadi anak-anak Allah. Menerima Kristus sepenuhnya dalam diri kita. Ini kalimat yang juga harus kita renungkan dan kita refleksikan. Bukan hanya di saat susah, bukan hanya di saat takut, atau di saat lemah. Mungkin sebagian kita datang berdoa kepada Tuhan ketika kita ada dalam penderitaan, ada dalam kesusahan. Tetapi dalam keseharian kita, dalam kesenangan, kebahagiaan, kesukacitaan kita, kita melupakan Kristus. Kita melupakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang bersama harus kita hayati. Di mana kita boleh bersama-sama menyadari bahwa sepenuhnya kita harus hidup di dalam Kristus. Bukan hanya di fase-fase kita menjadi lemah, bukan hanya fase-fase di mana kita menjadi sakit, tetapi dalam setiap waktu kehidupan kita, kita diajak untuk bersama-sama menerima Kristus dan sepenuhnya hidup di dalam Kristus. Dalam bacaan kita dikatakan di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yesus melihat bahwa setiap kita, setiap manusia adalah ciptaan yang berharga. Teman-teman, kalau misalnya punya sesuatu yang berharga, contohnya handphone teman-teman sekarang jatuh gitu ya. Pasti kita akan selamatkan dengan sepenuh hati kita. Ya. Misalnya kita punya emas, kalung, atau cincin yang sangat berharga. Misalnya jatuh pasti kita cari. Wah, di mana nih, di mana nih, di mana nih. Sampai ketemu. Ya. Kalau HP kita nggak ada ketika kita bangun pagi. Waduh, di mana nih HP gua? Siapa yang udah nge-like story gue gitu ya. Ada DM dari siapa nih pagi ini. Sesuatu yang kita anggap penting, sesuatu yang kita anggap berharga, itu sangat kita cari dalam kehidupan kita. Dan inilah yang harus kita bersama-sama refleksikan. Yesus adalah inspirasi. Dia menghargai dan melihat bahwa kita adalah ciptaan yang berharga. Sehingga ia turun ke dunia dan menebus
setiap kita. Yesus melihat ada keterpisahan antara kita. Yesus melihat kita menjadi terpisah karena dosa yang begitu besar. Dan disinilah karya Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, memulihkan relasi kita dengan Sang Bapa. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, kalau kita sudah melihat terang Kristus dalam hati kita, inilah yang harus kita hayati saat ini. Sebagai anak-anak muda, tentunya tidak mudah. Sebagai generasi-generasi yang sudah lanjut, ada beberapa yang sudah senior di sini, gitu ya. Mungkin sampai sekarang masih menjadi pergumulan untuk hidup di dalam terang dan selalu ya menerapkan terang itu dalam kehidupan. Ada case-case yang mungkin dalam kehidupan kita yang menguji kita. Ayo udah sini ikut kita. Kamu mau kerja enggak? Gitu ya. Mau enggak begini? Udah nanti gampang. Ya. Udah nanti itu dulu aja. Enggak usah ke gereja. Masih ada ibadah online gitu ya. Atau mungkin minggu depan Kasema yang khotbah, udah minggu depan aja gerejanya gitu ya. Besok pendetanya enggak seru gitu ya. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menguji kita untuk senantiasa hidup di dalam terang. Dikatakan di ayatnya yang kelima, kita mundur sedikit. Kalau kita sudah menerima Kristus yang merupakan terang dalam kehidupan kita, ini juga yang harus kita hayati. Di ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang berada di dalam terang, dikatakan di sini, tidak ada kegelapan yang dapat menguasai kita. Khawatir? Khawatir. Cemas? Cemas. Takut? Takut. Tetapi jangan biarkan setiap hal-hal itu menguasai kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa hidup dan menjadi gelap. Rekan-rekan yang terkasih, tak jarang dalam kehidupan kita saat ini, kegelapan menguasai kita. Kegelapan mencengkram kehidupan kita. Kegelapan membuat kita takut untuk beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa setiap kita yang menerima Tuhan dan percaya kepada karya Tuhan dalam kehidupan kita, kita merupakan anak-anak Allah. Merupakan anak-anak yang telah menerima terang. Dan terang itu senantiasa hadir di tengah segala kegelapan kehidupan kita. Dari kehidupan kita, kita merefleksikan dari perjalanan kehidupan kita saat ini. Dari perjalanan kita menjadi pengikut Kristus sejauh ini. Berapa banyak anugerah yang kita boleh hayati. Berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yohanes menyatakan di ayatnya yang ke-16. Sebab dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Kalau kita senantiasa hidup di dalam kepenuhan dengan sang terang dalam kehidupan kita, kita akan menerima anugerah demi anugerah. Ya, belakangan ini rekan-rekan terkasih, pemuda sedang membuat proyek soal jersey. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, kita ada aktivitas mini soccer gitu ya. Jadi nanti mungkin yang mau join untuk olahraga, kita bisa join bareng gitu ya. Dan di dalam aktivitas mini soccer ini, pemuda membuat satu proyek untuk membuat jersey ya. Iurannya 100.000 per orang gitu ya. Tentunya kalau dikalikan ada 26 gitu ya. Ada 2.600.000 rupiah untuk membayar. Nah,
Tetapi dalam perjalanannya gitu ya, kita cuma berdoa. Tuhan kalau bisa ada donatur yang berbaik hati untuk menyumbang kita gitu ya. Tuhan kalau bisa ada orang-orang yang dengan tulus memberikan sebagian dari hartanya untuk kita bisa membuat jersey. Rekan-rekan, doa itu ternyata dijawab oleh Tuhan. Ya. Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Di mana uang sisanya harusnya kita membayar 4.690.000. Jadi kurangnya berapa? 2.090.000 ya kurangnya ya. Tuhan menjawab sedemikian rupa. Banyak orang-orang yang kemudian tanpa diduga memberikan sebagian dari uangnya untuk pemuda, untuk mendukung pemuda. Rekan-rekan, ini adalah sebuah bukti ketika kita mau hidup di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan berbagai jalan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup di dalam kepenuhan pengharapan akan Tuhan, Tuhan menyediakan jalan bahkan di tengah kemustahilan kehidupan ini. Kita akan menerima anugerah demi anugerah. Kita akan menikmati berbagai hal yang mungkin di luar nalar kita nggak masuk akal. Ya. Kita ini juga lagi bergumul soal nanti biaya retreat kita. Ya. Jangan doa yang sama gitu ya. Tetapi berdoalah, Tuhan mampukan kami juga untuk berusaha. Tidak hanya mengharapkan, tetapi juga berusaha dalam mencukupkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan disinilah kita bisa berperan sebagai pemuda-pemuda untuk boleh senantiasa hidup di dalam kepenuhan dengan Tuhan. Lalu yang selanjutnya kita menyadari bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan terus-menerus diperlengkapi. Biasanya kalau doa gimana? Tuhan, tolong. Ya, tadi kalau Pak David berkhotbah di pagi hari gitu ya, biasanya kita berdoa Tuhan menjadi penolong kita, gitu ya. Tuhan menjadi operator kehidupan kita, ya. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang-orang di luar sana yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Berapa dari kita yang berdoa untuk diri kita hadir di tengah orang-orang yang membutuhkan? Mungkin gak jarang, mungkin gak sedikit gitu ya. Saya percaya masih ada yang berdoa seperti itu. Kalau kita mau bersama-sama menyadari, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita akan senantiasa terus diperlengkapi. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan dalam doa kita. Tuhan mau apa sih untuk aku hari ini? Tuhan, Engkau menginginkan apa dalam kehidupanku di dalam minggu-minggu ini? Ya, besok yang SMA ini kembali masuk ke dalam realitas kehidupan. Tugas menumpuk ya, banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan gitu ya. Yang kuliah-kuliah ini kapan masuknya? Agustus ya. Masih bisa istirahat dulu lah ya. Bisa nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Tapi kalau sudah kembali dalam kehidupan realitasnya, disitulah iman kita akan terlihat. Apakah kita mengandalkan Tuhan atau kita menyerah terhadap keadaan. Kalau kita mau melihat tema kita pada hari ini, the word became the flesh. Bukan sekedar konsep, not only konsep, tetapi itu adalah semangat kita untuk menghidupi cinta kasih di tengah dunia ini. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, firman yang telah menjadi manusia itu, Yesus Kristus yang telah hadir dalam kehidupan kita. Ia menginspirasi kita untuk boleh melakukan hal yang sama. Menjadi seorang manusia yang benar-benar
memperhatikan ciptaannya. Sama halnya setiap kita hari ini. Kalau di pagi tadi firman-Nya di dalam Injil Lukas mengatakan, siapakah sesamaku manusia? Ada yang tahu tentang kisah sesama manusia? Berapa orang yang lewat di dalam kisah sesama manusia? Berapa, Pak? 3, siapa aja, Pak? Orang Lewi, Imam, dan Samaria. Ya, penyamun itu yang ini orang yang turun dari Yeriko turun dari Yerusalem ke Yeriko pada saat itu. Siapakah sesamaku manusia saat ini? Adalah setiap kita yang membutuhkan pertolongan di tengah kehidupan ini. Firman yang telah menjadi manusia. Yesus yang menginspirasi kita untuk menghidupi cinta kasih. Tidak hanya kata-kata, tidak hanya konsep berteologi, tetapi juga praktik dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan bersama-sama memampukan kita. Ketika sebentar kita akan bersama-sama menghayati dan merayakan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi momen bagi setiap kita untuk kembali memaknai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Menjadi penghayatan kita akan firman yang telah menjadi manusia dan berkorban dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersaat hening. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Ya Allah, kami bersyukur ketika sore hari ini kami boleh bersama mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari karya cinta kasih-Mu di tengah kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa firman yang telah menjadi manusia adalah bentuk konkret dari kasih Allah bagi setiap kami. Saat ini kami rindu berdoa untuk setiap saudara-saudari kekasih hati kami. Saat ini kami berharap di tengah keterbatasan kami boleh senantiasa menjadi rekan, boleh senantiasa menjadi orang yang menguatkan, orang yang hadir bagi setiap mereka yang saat ini sedang ada dalam kondisi kesehatan yang tidak baik-baik saja. Kami berdoa terkhusus untuk Bapak Gideon. Biarlah Tuhan, Engkau yang juga senantiasa mengaruniakan kepada kami untuk menjadi keluarga bagi Bapak Gideon. Di tengah kondisinya saat ini, kami boleh hadir memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, baik bagi Ibu Pur, Rara dan juga Dioni. Kami juga membawa dalam doa kami untuk setiap kami yang merupakan mahasiswa maupun mahasiswi. Di tengah setiap kondisi kami saat ini, biarlah kami boleh senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah Engkau memelihara setiap kehidupan kami dan kami boleh menjaga kesehatan kami. Karena kami sadar kesehatan adalah hal yang juga harus diperjuangkan. Tidak hanya oleh kami, juga oleh rekan-rekan kami. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, di tengah setiap situasi mereka saat ini, di tengah setiap tempat dimanapun mereka berada, mereka yang dekat maupun mereka yang jauh. Kami percaya Engkau memelihara mereka, dan mampukan kami untuk juga menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan bagi setiap keluarga kami. Mampukan kami menyediakan waktu bagi mereka, mampukan kami memberikan perhatian juga bagi setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kelancaran dalam kebaktian ini Tuhan. Setiap kebaktian yang nantinya akan kami selenggarakan terus-menerus ke depannya. Biarlah kebaktian ini juga menjadi wadah untuk kami senantiasa bersyukur akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap komitmen yang sudah kami buat, untuk boleh meluangkan waktu,
bukan hanya meluangkan waktu ya Tuhan, tetapi memberikan waktu kami sepenuhnya untuk melayani Engkau. Kami percaya ketika kami memberikan waktu, ketika kami hidup dengan kepenuhan-Mu, kami boleh senantiasa menerima anugerah demi anugerah. Kami juga berdoa untuk setiap pendidikan, untuk hal-hal yang saat ini sedang kami lakukan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang jauh di sana yang saat ini sedang melakukan magang. Di tengah setiap kondisi kehidupan mereka saat ini, di tengah setiap tempat yang harus mereka jalani saat ini, biarlah kasih Tuhan boleh nyata di tengah-tengah mereka melalui setiap apapun yang mereka kerjakan. Biarlah juga kami hadir untuk memberi support dan dukungan bagi setiap mereka saat ini. Menanyakan kabar mereka dan melihat bagaimana mereka boleh berjuang senantiasa di tempat magang. Kami juga berdoa untuk kelancaran bagi setiap kami yang saat ini ada di dalam tahap-tahap akhir perkuliahan kami. Bagi setiap kami yang sedang mengerjakan tugas akhir. Bagi setiap kami yang harus menghadapi dosen pembimbing. Bagi setiap kami yang akan melakukan seminar. Kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami percaya Engkau menolong setiap kami. Kasih-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Untuk kami boleh menghadapi segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan kami. Mampukan kami untuk beranjak mengerjakan segala sesuatunya. Mampukan kami juga untuk berani menemui dosen pembimbing kami. Mampukan kami untuk juga mampu melakukan seminar dengan baik nantinya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk FMK IPB. Tuhan boleh menyediakan forum mahasiswa Kristen yang sungguh amat baik. Boleh bertumbuh satu dengan yang lainnya. Biarlah Engkau memelihara harmonisasi baik antar pengurus maupun anggota. Setiap orang-orang yang ada di dalamnya, pembina, dan setiap orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan iman FMK IPB. Kami juga berdoa untuk pekerjaan. Kami berdoa untuk setiap proses seleksi dalam pekerjaan kami. Untuk setiap permohonan kami terkait penempatan kerja. Biarlah kami juga yang saat ini bekerja boleh mengerjakan tanggung jawab kewajiban kami dengan sepenuh hati. Karena kami sadar di tengah segala kesulitan, kami boleh senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk relasi dan juga setiap keluarga kami. Kami berdoa untuk hubungan kami, menjalin hubungan dengan pasangan kami. Biarlah kami senantiasa dianugerahkan hubungan yang sehat, yang senantiasa berdasarkan hanya kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk menjaga kekudusan kami. Mampukan kami juga untuk menjaga apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Setiap kami yang saat ini merindukan hadirnya pasangan hidup, biarlah Tuhan yang nantinya mengutus pasangan hidup, penolong yang sepadan bagi setiap kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah setiap syafaat kami, permohonan kami ya Tuhan. Mampukan kami juga untuk melakukan dan berusaha di dalam setiap permohonan kami. Dan biarlah Engkau senantiasa memperlengkapi kami untuk kami boleh melakukan setiap apa yang kami usahakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
persembahan kita ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan dengan hati yang tulus Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat untuk pelayanan pemuda di gereja GKI ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memasuki liturgi perjamuan kudus. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya
percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami saat ini di GKI Bogor Baru ini. Apakah ada saudara-saudara yang dari gereja lain selain dari GKI Bogor Baru? Oh, semua. Oh, ada nih. Wah. Terima kasih, selamat datang. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama, istri atau suami, orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, teman, tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Pengarahan hati. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu. Kuasamu sungguh berdaulat dalam segala hal. Engkau membuka jalan kehidupan bagi seluruh ciptaan dan membentuk kami manusia serupa dengan gambar-Mu. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami daripadamu, Engkau tidak membiarkan kami dalam kuasa maut. Dalam anugerah-Mu Engkau datang menolong kami. Engkau memanggil kami mengikat perjanjian dengan kami lewat nabi-nabi-Mu. Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan akan keselamatan. Ketika tiba saatnya, Engkau mengirim anak-Mu, Yesus Kristus, untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Engkau menyucikan dan membersihkan kami, mengikat perjanjian baru dan mengajarkan kami pengharapan dan keselamatan. Engkau pun mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami, melangkah dan berkarya dalam misi kerajaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Penetapan perjamuan kudus. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan Kristus. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, serta kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka, sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus. Semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silahkan bersalam-salaman satu dengan yang lain. Salam damai. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Apakah semua sudah mendapatkan bagiannya? Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dikorbankan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Apakah semua sudah mendapatkan bagiannya? Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan untuk keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan
secara litani mengungkapkan syukur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Pujilah Khalik semesta. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa-Ku, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur ke depan. Jika Tuhan telah menjadikan kata-kata menjadi daging, kata-kata menjadi karya, maka saat ini ketika kita akan mengakhiri ibadah di ruang tertutup ini, kita sesungguhnya diutus keluar untuk menjadikan apa yang kita dengarkan di tempat ini menjadi karya, menjadi akta di dalam kehidupan keseharian kita, sehingga berbahagialah kita sebab firman menjadi karya dalam kehidupan kita. Hai puji namanya terang cahaya. Hai puji namanya, hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terti. Haleluya, haleluya, karena kasih-Nya tak terpuji. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya,
karena kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, Pujilah Tuhan tak henti. haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. Hai puji namanya ikan di laut, Dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terhenti. haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, Karena kasih-Nya tak terhenti. Pulanglah dengan damai sejahtera, pergilah dengan sukacita, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, selamat hari Minggu semuanya. Jadi sebelum saya mendengarkan warta, kita berikan tepuk tangan dulu untuk para pelayan hari ini. Oke, baik. Jadi untuk penekanan warta yang pertama, jadi ada peneguhan penatua, peneguhan saudara SMA Krisnawita Aji sebagai penatua khusus yang telah dilaksanakan di kebaktian pada hari Minggu 13 Juli 2025 yang sudah dilaksanakan pada pukul 9 yang dilayani oleh Pendeta David Sudarto dan Jemaat GKI Bogor Baru mengucapkan selamat melayani bagi saudara SMA Krisnawita. Jadi untuk penekanan warta yang kedua. Untuk penekanan warta yang kedua yaitu ada perjamuan kudus di rumah yang dilaksanakan pada hari Senin 14 Juli 2025 yang dilayani oleh
Pendeta David Sudarto. Ya. Lalu terima kasih untuk Pak Pendeta David Sudarto atas pelayanannya, dan juga terima kasih juga untuk pelayan firman yang telah melayani pada hari ini. Baik, terima kasih.